Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Ada pertanyaan? Apakah benar perkataan bahwa Imam Syafi'i pernah merujuk dari dalam kuburnya? Ucapan beliau sendiri sebelum wafat. Ya. Jika ternyata pendapatku bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka aku rujuk walaupun aku sudah mati, aku rujuk dari dalam kuburku. Gitu. Oleh karena itu salah satu murid beliau berani mengatakan bahwa Imam Syafi'i membolehkan kunut subuh, beliau sudah rujuk. Ketika ditanya di mana? Di mana beliau rujuk? Mana mana kitab ini? Enggak ada. Dijawab oleh satu muridnya, dari dalam kuburnya. Gitu. Kok tahu-tahuan? Ya, emang ngimpi? Ya tadi, walaupun sampai wafat beliau belum rujuk, harus diyakini bahwa beliau adalah rujuk. Kenapa? Karena beliau sudah mengikat perjanjian tadi. Kalau ternyata pendapatku, madhabku bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, aku rujuk walaupun aku sudah mati. Ya. Nah, sementara ketahuan berdasarkan ucapan seorang sahabat, ya kan, ay bunayya muhdas, bahwa kunut subuh itu muhdas, bid'ah. Saya pernah menjual tanah, sudah di DP, setelah itu saya batalkan. Apa boleh? Apakah masih satu majelis? Kalau masih satu majelis, ya boleh. Atau mungkin ada syarat. Pokoknya 3 tadilah. Kalau ada satu di antara 3 khiyar tadi, ya silahkan. Kalau tidak ada, ya seorang muslim kan diikat dengan ucapannya. Kan sudah ijab qabul, sudah akad, jangan dibatalkan. Kecuali dengan 3 khiyar tadi. Apakah mengadakan acara tarhib Ramadan itu bid'ah? Iya. Tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat tarhib Ramadan. Kalau mengadakan pengajian membahas tentang Ramadan, ya udah, kajian tentang Ramadan gitu. Jangan ada targhib. Ya. Rasul dan para sahabat tidak mencontohkan seperti itu. Bolehkah membaca Al-Quran dan puji-pujian di masjid dengan alasan syiar? Syiar itu tidak boleh ngarang. Syiar itu sudah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Jadi syiar itu tidak yang baru. Gitu ya. Oleh karena itu syiar terbesar Islam apa? Adzan. Adzan itu syiar terbesar. Udah dengan adzan itu sudah cukup. Bahkan untuk menunjukkan, untuk membedakan ini negeri kafir, ini negeri muslim. Ini negerinya kaum muslimin, ini negerinya kaum kafirin. Membedakannya dengan suara adzan. Ketika menggema suara adzan di mana-mana, seperti Indonesia, Malaysia, Saudi, Mesir, dan seterusnya, itu negeri muslim. Negerinya kaum muslimin. Ketika tidak ada gema suara adzan, Jepang misalnya, Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, itulah negeri kafir.
bagaimana saya sudah tua, punya uang untuk mendaftar haji, yang penting kan sudah berusaha, ya kan? Apakah nanti sampai atau tidak, kita serahkan kepada Allah. Sudah berusaha, dan berusahanya kan bukan sekedar, artinya berusahanya betul-betul ditunjukkan dengan membayar, berarti sudah tekad bulat ya. Walaupun tidak sampai melakukannya, sudah dapat pahala niat. Kalau sudah sholat taraweh, apakah bangun malam, sholat tahajud dan witir masih boleh? Tidak. Karena Rasulullah mengatakan, karena Aisyah mengatakan Rasulullah sholat malam qiyamul lail tidak pernah lebih dari 11. Berarti kalau nambah lagi kan jadi lebih. Dan ucapan Aisyah ini didengar oleh Ibnu Umar, didengar oleh Abu Hurairah, kita aja dengar, apalagi sahabat-sahabat waktu itu tentu mendengar. Dan satu pun tidak ada yang membantah. Berarti para sahabat sepakat dengan ucapan Aisyah bahwa Rasulullah sholat malam itu baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan tidak pernah lebih dari 11. Bagaimana riwayat Ibnu Abbas yang 13 dijawab oleh para imam, yang 2 itu sholat iftitah. Ada juga yang menjawab bahwa yang 2 itu ba'diyah isya. Nabi belum melaksanakan ba'diyah isya. Intinya adalah 11. 8 tahajud atau taraweh, 3 witir. Karena bulan Ramadan, untuk tahajud boleh dilakukan sebelum tidur, khusus bulan Ramadan. Makanya tidak dibilang tahajud, tapi tarawih. Adapun di luar bulan Ramadan, untuk tahajud harus tidur dulu. Dan di dalam Ramadan atau di luar Ramadan, Rasul dan para sahabat tidak pernah lebih dari 11. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.